Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga anak-anakku di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kami Bapak Ibu gurumu di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjalani aktivitas seperti biasanya. Tentunya kami dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulaikan materi kita hari ini, ada kalanya kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami dan kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pendidikan agama Islam ataupun materi kita, pelajaran kita hari ini adalah agama Islam dan budi pekerti. Ya, untuk materi saat ini kita mempelajari tentang kontrol diri ataupun mujahadah nafsu. Ini juga salah satunya meniti hidup dengan kemuliaan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang husnuzon atau berbaik sangka, maka hari ini kita mempelajari tentang kontrol diri ataupun mujahadah nafsu. Anak-anakku sekalian, materi hari ini akan disampaikan langsung oleh saya, yaitu Bapak Ibu Joharianti, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Adapun kompetensi dasar daripada materi kali ini menganalisis Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, mujahadah nafsun, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan ataupun ukhuwah. Nah, sekarang apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menyimpulkan manfaat dan hikmah kontrol diri atau mujahadah nafsu. Nah, apa itu kontrol diri atau self control? Pengendalian diri yaitu keinginan mengontrol, memanage diri sendiri dengan menempatkan diri pada posisi terbaik, yaitu mengerti apa yang baik dan apa yang buruk yang harus dikerjakan ataupun yang kita tinggalkan. Itu namanya kontrol diri. Sekarang pengendalian diri dari pikiran kita, kemudian mengendalikan emosi kita, hati kita, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdab faraddada miraran qala la taqdab rawahul Bukhari yuqala. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Nah, pentingkah mengendalikan diri ketika kita marah, ketika kita bertengkar, ketika kita menyendiri ataupun terpuruk, ketika kita mempunyai beban, baik itu masalah di rumah, masalah di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, ataupun kontrol diri kita ketika kita lagi bahagia ataupun bersenang-senang.
Nah, pentingnya mengendalikan diri. Sebelumnya kita lihat dulu sifat buruk dari sisi manusia, ya, dari manusia. Apa saja sifat buruknya? Di antaranya, ya, yang pertama mencuri. Itu sifat buruk manusia yang pertama, mencuri. Kemudian yang kedua berbohong. Yang ketiga marah. Kemudian yang keempat sombong ataupun angkuh. Itu beberapa contoh sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian selain daripada sifat buruk yang dimiliki oleh manusia, manusia juga mempunyai sifat baik. Apa saja? Ya, yang pertama sabar. Sifat baik manusia yang kedua adalah berhati-hati atau teliti. Yang ketiga jujur. Kemudian yang keempat bersyukur. Yang kelima, terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan juga pemarah. Jadi ada sifat jeleknya manusia atau sifat yang kurang baik, dan juga ada sifat yang baik. Itu semua harus kita kontrol, harus kita memanage, ya. Nah, selanjutnya, pengendalian diri ini adalah aspek yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuh-musuhnya. Nah, jadi musuh yang terbesar pada diri kita adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu yang harus kita kontrol. Hanya satu jalan mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita. Bagaimana cara mengendalikan diri kita? Perangi hati dengan puasa. Kenapa bisa mengendalikan diri dengan puasa? Tentu karena puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa haus, rasa lapar, tetapi menahan diri dari segala amarah, godaan, ya, dari sifat yang kurang baik tadi yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, ya, jurus mengendalikan diri. Nah, kamu lihat di sini, Naruto saja, ya, aktor kartun mempunyai beberapa jurus demi memenangkan suatu pertandingan. Dia mempunyai beberapa jurus. Begitu juga dengan manusia, kita mempunyai beberapa jurus untuk mengendalikan diri kita. Apa saja? Coba kita perhatikan. Jurus yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip moral. Setiap agama pasti mengerjakan kemoralan, atau moral itu tindakan, real. Misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan tidak melakukan tindakan asusila. Itu jurus yang pertama, kita mengendalikan diri kita, ya, dengan kemoralan. Jurus yang kedua adalah pengendalian diri dengan menggunakan kesadaran. Kalau jurus pertama dengan moral, tindakan yang real, kedua kita kesadaran. Kenapa? Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif yang muncul, sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Kesadaran diri adalah awal dari produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan hidup. Jadi kalau pikiran kita sudah negatif, maka perasaan kita dikuasai oleh negatif. Tetapi kalau pikiran kita positif, insya Allah perasaan kita juga, tindakan kita juga adalah dikuasai oleh hal-hal yang positif. Jika kita dikuasai hal yang positif, maka kita akan sukses melalui kehidupan ini. Tapi sebaliknya, jika pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka hancurlah kita. Oke, jurus yang ketiga, kontrol diri, ya, jurus kontrol diri yang ketiga dengan perenungan, merenung. Saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan renungan, atau kita sebut dengan introspeksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, ya, sebelum kita
melakukan atau bertindak lanjut. Apa pertanyaannya? Misal, apa sih untungnya saya marah? Ya, ketika kita sudah marah, apalagi sudah dengan tindakan yang anarkis, apa untungnya? Ya kan? Besarkah bahayanya atau besarkah manfaatnya bagi kita? Kedua, apa benar reaksi saya seperti itu? Ya, nah itu harus kita jadi bahan renungan kita. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan akhirnya kita menyesal, ya kan? Karena penyesalan tidak akan di awal, penyesalan selalu di akhir. Makanya ada peribahasa yang mengatakan fakir qabla an ta'zimah, berpikirlah sebelum melakukan sesuatu ataupun bertindak. Baiklah anak-anakku, jurus jitu yang keempat, mengontrolkan diri kita apa? Mengendalikan diri dengan menggunakan kesabaran. Emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang, dan pergi. Seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadarilah bahwa itu hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan menggunakan kesabaran. Jadi ketika kita marah berlebih, ya, apalagi kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika kita duduk masih juga tidak mengurangi kadar emosi kita, maka kita berbaring. Kalau berbaring juga tidak mengurangi kemarahan kita, emosional kita, maka cepat-cepatlah mengambil air wudhu dan berpikirlah, renungkanlah, ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nantinya dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah jurus, ya, 4 jurus jitu dalam mengontrol diri. Sekarang apa manfaat kontrol diri bagi kita? Nah, manfaat mujahadah terhadap diri kita, pertama menundukkan jiwa dan nafsu agar taat kepada Allah. Ya. Kemudian menjauhkan jiwa dari syahwat serta mencegah diri agar tidak hanya berangan-angan dan nikmat dengan dunia, berandai-andai. Nah, kalau oranglah terbiasa berandai-andai, yang timbulnya malas bekerja atau berusaha. Kemudian membiasakan sabar mengabaikan berbagai kesulitan. Jadi cuekin aja, orang mau memfitnah, mau mencaci maki kita, cuekin aja lah sampai di mana mereka maunya. Nggak akan sampai berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Apa untungnya mereka menghina kita, mencaci maki kita, ataupun mencari kesalahan kita. Nggak ada gunanya dan juga tidak ada manfaatnya bagi kita untuk selalu memikirkan berkepanjangan. Ya sudahlah, berarti kita ambil saja segi positifnya, kekurangan kita saja mereka mereka cari, apalagi kelebihan kita. Kemudian manfaat yang lain, jalan lurus yang mengantarkan pada keridhaan Allah dan surga. Nah, kalau kita bisa mengontrol diri kita dari sikap amarah, kemudian dari pikiran yang negatif, ya insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan surganya Allah. Tetapi menuju semua itu tidaklah mudah, tidaklah lurus, ya, semuanya penuh dengan lika-liku. Kemudian manfaat yang selanjutnya, memasung setan dan bisik-bisikannya. Jadi jangan sampai ketika kita marah kita dikuasai oleh setan, karena musuh terbesar kita bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Ingat itu. Kemudian manfaat selanjutnya, mencegah jiwa, ya. Maksudnya mencegah diri dari mengikuti nafsu berupa, ya, merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi mencegah diri kita dari sifat-sifat iri, dengki, hasad, hasud dan lain sebagainya, itu adalah merupakan kebaikan bagi kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, kesimpulan dari materi ini adalah arti mujahadah menurut bahasa, perang menurut aturan agama ataupun syara adalah perang melawan musuh-musuh Allah. Kemudian menurut istilah ahli, hakikatnya mujahadah nafsu atau kontrol diri ini adalah memerangi nafsu amarah bisu, ya, amarah yang jelek.
dan memberi beban kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berat baginya yang sesuai dengan aturan syara ataupun agama. Dasar hukum mujah dan nafsun ini terdapat dalam surah An-Anfal ayat 72. Kemudian urgensinya mujah dan nafsun bagi kehidupan adalah syarat mendapat petunjuk hidayah atau petunjuk Allah hanya diberikan kepada siapa yang sanggup mengontrol diri, berusaha, bersungguh-sungguh dalam menunaikan tanggung jawab agama, yaitu tanggung jawab melaksanakan tuntunan keimanan dan amal-amal soleh. Berdasarkan hakikat ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuat perubahan dalam diri para sahabat dari kondisi jahiliyah kebodohan kepada Islam melalui proses tazkiyah ataupun mensucikan diri dari akidah yang sesat dan akhlak yang buruk. Dan tarbiyah ataupun mempelajari dan membina keimanan yang benar dan membentuk perilaku yang dipuji dengan cara kontrol diri atau mujahadah nafsun. Nah, anak-anakku, tugas kalian minggu ini ya, carilah 3 ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan pengendalian diri ataupun mujahadah nafsun dalam Islam. Ibu ulangi lagi, carilah 3 ayat Al-Quran dan hadis. Jadi ayat Al-Qurannya ada 3, hadisnya juga ada 3 yang berkaitan dengan pengendalian diri dalam Islam. Nah, kerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan jawabannya melalui Google Classroom masing-masing, atau juga bisa melalui WA pribadi Ibu di nomor 0813 733 25 300. Ibu ulangi lagi, 0813 733 25 300. Nah, anak-anakku, cukup di sini penjelasan Ibu mengenai materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan anak-anak paham ya, dan mudah dipahami serta mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.